kalau melihat di sini banyak sekali teman-teman yang begitu peduli terkait dengan humas ini. Yang pertama, saya sapa dulu Ketua Perhumas Indonesia, Pak Agung Laksamana ya. Kemudian juga di sini ada Ketua BPJ Perhumas Lampung, yang Sofian, kemudian Ketua BPJ Humas Palembang, tadi Desi, ada Rektor dari Universitas Bidang Dharma, Dr. Sunda, kemudian juga dari Diskominfo, juga sudah hadir dari Provinsi Sumsel. Di sini juga ada Ketua Cyber, Pak John Heri, kemudian juga dari teman atau rekan sumber Pak Gadang Hartawan dari PT Oki Pulp and Paper. Dan di sini juga banyak sekali, mungkin tidak saya sebutkan satu persatu ya Ibu Bapak, mengingat waktu, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih telah berkenan hadir di acara Pak siang hari ini. Pertama-tama sesuai undangan ya, sebenarnya yang hadir ini direktur utama ataupun direktur kita yang lain. Tapi mohon maaf ini Ibu, Bapak, di waktu yang bersamaan juga Direksi Bank Sumsel Bubble juga ada acara seperti ini dan juga ada beberapa meeting. Mohon maaf karena juga ini mengingat juga akhir tahun, jadi banyak sekali meeting-meeting yang dilaksanakan oleh jajaran Direksi Bank Sumsel Bubble. Ya mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini bisa membawa hasil yang positif untuk seluruhan dari Provinsi Sumsel maupun untuk seluruhan khususnya di bagian humas. Baik, Ibu, Bapak, tadi profil daripada saya sudah disampaikan. Memang benar saat ini sebenarnya saya di Divisi Sumber Daya Manusia nih Bu, di Human Capital kan. Tapi direksi saya disuruh mewakili untuk acara pada siang hari ini karena memang merangkap di Sekretariat Hukum dan Humas. Baik, Ibu Bapak, mohon Ibu ditampilkan dulu. Baik, sebentar Pak, kita siapkan. Baik, Bu. Terima kasih Ibu, Bapak. Jadi paparan daripada Bank Sumsel Bubble terkait dengan humas ini dengan judul ya, judul siang ini konten media humas sebagai pendorong bisnis dan strategi pemasaran Bank Sumsel Bubble. Nah ini tema yang kita ambil di siang hari ini yang dari Bank Sumsel Bubble. Next Ibu. Ini sudah. Kemudian lanjut Ibu. Nah ini profil kita, Ibu Bapak, sebagian mungkin sudah tahu, bisa juga nanti dilihat sebagian informasi ini di website kita. Nah di sini profil Bank Sumsel Bubble merupakan atau sudah berdiri sejak 6 November 1957. Jadi 1 bulan yang lalu kita sudah merayakan ulang tahun Bank Sumsel Bubble yang ke-63. Sudah cukup berumur ya Ibu Bapak, Bank Sumsel Bubble di usia yang ke-63. Alhamdulillah tetap eksis. Kemudian Bank Sumsel Bubble itu seperti diketahui bahwa Bank Sumsel Bubble itu kalau dulu orang nyebutnya BPD atau Bank Pembangunan Daerah atau BPDSS. Nah, BPDSS yang sekarang konimnya menjadi Bank Sumsel Bubble itu pemegang sahamnya adalah seluruh provinsi, kabupaten, kota yang ada di Provinsi Sumsel dan Bangka Belitung. Ada juga saham seri B yaitu dimiliki oleh Koperasi Cermat yaitu sebanyak 3,61. Sampai dengan saat ini untuk pemegang saham mayoritas adalah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Silakan Ibu. Nah ini sifatnya teori saja. Strategi komunikasi itu kumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan
rencana-rencana yang sudah dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan ataupun organisasi. Jadi memang seperti di divisi Sekretariat Perusahaan dan Hukum ini, salah satunya yang kami kelola adalah pengelolaan humas, ya, humas. Jadi memang fungsi daripada humas ini memang begitu penting dalam rangka, ya, mencapai sasaran-sasaran ataupun nanti juga bisa berkoordinasi ataupun bersinergi dengan divisi ataupun satuan lain khususnya di Bank Sumsel seperti satuan pemasaran. Jadi kami beriringan atau berjalan bersama-sama dengan satuan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan kinerja daripada Bank Sumsel dalam rangka mencapai sasaran perusahaan. Silakan Ibu. Nah, fungsi strateginya ya lebih kurang seperti ini, memberikan informasi, bisa juga menghibur, mendidik, ataupun membentuk opini publik. Tentu saja informasi yang positif, opini publik juga yang positif. Karena di humas ini ataupun di Sekretariat Perusahaan dan Hukum ini merupakan corong daripada perusahaan. Jadi apa yang disampaikan oleh seorang pegawai khususnya sekretaris perusahaan, baik buruknya ya itu merupakan cerminan daripada perusahaan, dalam hal ini Bank Sumsel Bubble. Makanya kita terus-menerus bekerja sama, berkoordinasi dengan teman-teman media seluruhnya, baik media cetak, media online, dan media yang lainnya, sehingga kita bisa dimintai tolong teman-teman media untuk memberikan informasi-informasi sehingga terbentuklah namanya opini publik yang positif. Dan tentu saja itu akan meningkatkan, nanti meningkatkan daripada brand Bank Sumsel Bubble. Silakan Ibu. Nah, saluran komunikasi yang paling banyak disukai humas, memang di posisi media cetak itu ada 56%, di website ada 58%, media sosial 60%, situs berita internet 70%. Sebenarnya sudah berbanding lah. Kalau dulu rasanya teman-teman media lebih tahu kan bahwa informasi ataupun hal-hal yang terkait dengan berita-berita itu pasti dulu banyak di media cetak. Tapi seiring dengan kemajuan teknologi digital, ternyata sekarang di media cetak itu 56%. Termasuk saya juga ini terus terang ini, teman-teman media atau humas, banyaklah yang banyak membaca di situs-situs berita internet ataupun di media ataupun yang sifatnya online. Silakan Ibu. Nah, ini beberapa sarana media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. TV, radio, Bank Sumsel Bubble juga merambah dan memanfaatkan beberapa sarana media sosial. Ya, antara lain yang ditayangkan di slide ini, ya, ada finansial, ada melalui IG atau Instagram, YouTube, ataupun melalui websitenya Bank Sumsel Bubble. Silakan nanti teman-teman untuk dibuka. Kemudian ada beberapa 10 konten menarik di media sosial Humas Perbankan. Ini sifatnya informasi, ya, menggunakan tips dan trik melalui konten video, profil staf internal karyawan bank, testimoni konsumen, dan sebagainya. Mungkin ini diteruskan aja, Ibu. Nah, topik paling umum dalam rilis perusahaan menerima penghargaan itu prosentasenya 38, industri itu 39, kemudian produk layanan. Nah, ini memang poinnya cukup besar di samping dengan acara ataupun event. Karena apa? Ya karena bank atau perbankan memang menjual jasa, ya, menjual produk, jualan, misalnya kata orang-orang itu jualan. Jadi kita punya warung atau punya toko yang harus dipublikasi. Nah, kalau tidak ada ya publikasi, ya tentu saja nanti orang-orang tidak mengetahui apa yang dijual oleh Bank Sumsel Bubble. Nah, jadi persentasenya cukup besar, 61%. Di samping juga ada yang namanya acara. Karena di acara ini juga tentu saja ada yang namanya produk ataupun layanan yang kita jual. Kemudian ragam jenis publikasi ini seperti yang ditayangkan juga, dan yang terakhir yang saat ini sedang dimuat ataupun sedang kita jual di pasaran itu terkait dengan QRIS, ya, QRIS digital. Jadi tidak ada lagi kita harapkan pembayaran yang melalui tunai.
Jadi ini memang sudah dipersiapkan oleh pihak Bank Sumsel Bubble jauh sebelum adanya COVID. Nah, jadi pada saat COVID ada di bulan Maret, produk ini sudah selesai. Nah, bukannya kami mengetahui bakal ada COVID, tapi memang Bank Sumsel Bubble menginginkan seluruh transaksi itu melalui cashless. Nah, dengan adanya QRIS ini memudahkan nasabah-nasabah untuk bertransaksi tanpa menggunakan uang. Jadi kita tidak ragu-ragu lagi untuk bertransaksi dengan menggunakan QRIS Bank Sumsel Bubble. Ini sudah tersebar di merchant-merchant yang ada di Provinsi Sumsel. Silakan, Ibu. Nah, ini tentu saja Bank Sumsel Bubble karena fokus dan karena peduli di jualannya ataupun di pelayanannya, tentu saja kami mendapatkan beberapa penghargaan. Ini beberapa penghargaan saja yang kami terima di tahun 2019. Masih banyak sekali beberapa penghargaan yang merupakan wujud kepercayaan daripada nasabah maupun dari pihak-pihak regulator kepada Bank Sumsel Bubble. Terus, Ibu. Kemudian ini lanjutan dari yang tadi. Terus, Ibu. Ini penghargaan di tahun 2020. Ada beberapa penghargaan yang kita terima dari Infobank, pun ya dari Infobank ini, khusus dari Infobank di tahun 2020 kita merupakan Bank Buku 2 ya. Saat ini memang kita di posisi Bank Buku 2. Modal inti kita sudah 3,6. Jadi kalau sebagai informasi pada teman-teman Humas bahwa Bank Sumsel Bubble ini kalau dikaitkan dengan modal inti konsolidasi bank umum sudah sangat aman. Karena di tahun 2020 OJK membuat peraturan bahwa bank umum minimal harus terpenuhi modal 1 triliun. Tahun berikutnya 2 triliun, tahun berikutnya 3 triliun. Alhamdulillah Bank Sumsel Bubble sudah 3,6 triliun. Itu semua tentu saja berkat dukungan daripada pemegang saham yang ada di provinsi, kabupaten, kota yang di Sumsel dan Bangka Belitung. Kan, Ibu. Nah, ini hasil survei rilis dan konten berita yang kami lakukan bahwa tren rilis berita selama pandemi pariwisata itu memang sedikit menurun 36%. Kemudian yang terbesar itu terkait dengan pengendalian penyakit menular sebanyak luar biasa nih. Kemudian CSR meningkat 54% dan keselamatan publik meningkat 66%. Nah, ini tren konten berita media selama pandemi, bisnis regional itu hampir sama di angka 60, hiburan cuma 35, olahraga cuma 12%. Nah, kemudian sebagai informasi di tahun 2020 ini kita banyak mengeluarkan yang namanya CSR, ya. CSR itu merupakan memang tanggung jawab sosial daripada Bank Sumsel Bubble. Jadi masing-masing seluruh kabupaten, kota, provinsi itu sudah mempunyai kuota untuk CSR. Ya, alhamdulillah lah di tahun 2020 ini CSR yang ada sudah kita realisasikan hampir mungkin sekitar 70 atau 80% lah sudah kita realisasikan. Nah, ini liputan kegiatan. Salah satu cara daripada Bank Sumsel Bubble untuk mendekatkan diri kepada nasabah, ya, baik pengelolaan nanti ada yang namanya dana pen, ada juga nanti kerjasama dengan stakeholder yang lain ataupun perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian juga kita melakukan kunjungan ataupun liputan kegiatan ke beberapa UMKM. Karena survei kami mengatakan bahwa UMKM yang kita bina, yang kita kunjungi, yang kita monitor, kita awasi itu, ya alhamdulillah mereka tidak begitu terpengaruh ataupun terkontaminasi untuk pengaruh pandemi COVID-19 ini. Jadi artinya mereka masih bisa survive lah di posisi-posisi sekarang. Tapi justru memang yang tidak kita kunjungi ataupun yang tidak kita bina langsung itu
mereka sedikit mengalami kesulitan dalam hal pengembalian pinjaman ataupun angsurannya. Itu jelas informasi. Silakan Ibu. Nah, ini 10 konten menarik di media sosial humas perbankan dapat menghasilkan strategi pemasaran yang sukses. Ini merupakan trik-trik saja dari perusahaan, tinggal nanti yang mana yang paling pas, mana yang paling tepat, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya, sehingga dari situ kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk informasi ataupun terkait dengan pengumuman, terkait dengan layanan, terkait dengan reputasi dan sebagainya. Silakan Ibu, lanjut. Nah, ini beberapa audiens direktur kita, jajaran direksi. Di satu sisi ada yang langsung bertemu dengan direktur utama kita, seperti di gambar pertama. Jadi kita menerima kunjungan, dan banyak sekali ini kunjungan-kunjungan ataupun audiensi beberapa teman-teman kita, rekan-rekan kita dari media maupun dari bukan media ke Bank Sumsel Bubble. Termasuk juga seperti yang digambar yang di tengah itu, direksi yang berkunjung ke TVRI salah satunya. Dan juga sebenarnya ada beberapa juga kunjungan direksi ke kantor media-media yang lain. Nah, kemudian kita juga menginginkan reputasi ataupun informasi tentang Bank Sumsel Bubble itu tidak hanya di lokal. Kita juga sudah melakukan kerjasama dengan pihak Metro TV, sehingga informasi ataupun hal-hal yang terkait Bank Sumsel Bubble, produk-produk Bank Sumsel Bubble, itu diketahui secara nasional, bahkan bisa saja internasional. Jadi kami melakukan kerjasama dengan pihak Metro TV. Ya kan? Nah, ini jalinan hubungan dengan media, ya tentu saja untuk mendekatkan diri dengan teman-teman media, kami melakukan beberapa lomba, melakukan gathering. Tapi mohon maaf nih teman-teman media ataupun bapak ibu yang lain, di tahun 2020 ini memang sebenarnya sudah terschedule untuk melakukan gathering. Tapi karena kondisi, situasi yang tidak memungkinkan, ya mudah-mudahan nanti kita bisa laksanakan di tahun-tahun yang akan datang atau minimal tahun 2021, ya sepanjang memang kondisi sudah betul-betul atau lumayanlah membaik, insya Allah yang namanya gathering dengan teman-teman wartawan ataupun media itu akan tetap dilaksanakan. Next, Bu. Nah, ini di tahun 2015, 2017, 2020, walaupun kita tidak melakukan gathering, kita juga melakukan anugerah jurnalistik, ada lomba-lomba macam-macam ini. Di tahun 2020, pada tanggal 6 November kemarin, bertepatan dengan ulang tahun Bank Sumsel Bubble, ini teman-teman media, ini banyak yang berkompetisi secara sehat, menampilkan prestasi-prestasi mereka yang disponsori oleh pihak Bank Sumsel Bubble. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan tahun-tahun depan insya Allah tetap ada, dan kemungkinan besar akan diperluas lagi atau ditingkat lagi, ataupun jenis-jenis lombanya akan ditambah. Next. Nah, ini beberapa media partner yang ada di Bank Sumsel Bubble. Mungkin ada beberapa media partner yang belum tertulis atau yang tidak tertampil di sini. Jadi kami mohon maaf, ini beberapa yang sudah kerjasama ataupun yang lainnya. Dan saya yakin ini masih ada di luar ini yang belum tertulis. Jadi mohon maaf ya Ibu Bapak. Ya kan Bu? Nah, ini media gathering sudah cukup lama nih Ibu Bapak. Teman-teman wartawan, mohon maaf ini media. Ini tahun 2015 kita ke Tanjung Pandan, ya, Kepulauan Babel. Wah, lumayan itu, sangat menarik sekali. Kemudian tahun 2018 ada di Yogyakarta. Nah, ini kosong nih 2019-2020 nih. Ada teman COVID ini, jadi akhirnya gagal ini melakukan gathering lagi dengan teman-teman media. Tapi kami dari Bank Sumsel Bubble terus berkomunikasi, ngopi-ngopi bareng dan sebagainya yang bisa ada waktu, ada kesempatan supaya silaturahmi tetap berjalan. Nah, di media gathering itu sebagai tambahan itu ada ya namanya pelatihan jurnalistik. Jadi memang sifatnya bukan hanya
sekedar pressing dan sebagainya. Di situ juga dilakukan pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan jurnalistik seperti itu. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi, Bank Sumsel Bubble ya karena mempunyai juga tanggung jawab sosial kepada daerah, tentu saja kami berikan berbagai macam CSR yang ada di Bank Sumsel Bubble. Memang di tahun 2020 ini memang banyak CSR khususnya untuk COVID-19. Jadi ya alhamdulillah Bank Sumsel Bubble juga bisa turut meringankan pemerintah daerah dalam rangka membantu pengadaan alat-alat kesehatan ataupun APD dan sebagainya. Silakan Ibu. Nah, jadi demikian Ibu Bapak yang saya hormati serta seluruh peserta yang telah hadir di acara ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan nanti atau mungkin nanti dipandu oleh pihak moderator ada hal-hal mungkin yang kurang jelas ataupun ada masukan-masukan ke Bank Sumsel Bubble, tentu saja kami dengan sangat terbuka sekali menerima masukan-masukan untuk kelangsungan daripada Bank Sumsel Bubble ini. Terima kasih Bu. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Normandi yang sudah memberikan gambaran mengenai kegiatan dari Bank Sumsel Bubble. Sebelum nanti ada sesi tanya jawab dan ada pembahasan dari pembicara pendamping, kita akan ke pembicara berikutnya yaitu Bapak Gadang Hartawan. Halo Pak Gadang, apakah Bapak sudah bergabung? Halo Pak ya. Gadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, selamat sore. Bapak Ibu, sebelum Pak Gadang nanti presentasi, saya mau ceritain sedikit tentang Pak Gadang Hartawan. Secara singkat aja karena ini biografinya panjang banget gitu ya. Jadi Bapak nama lengkap adalah Gadang H. Hartawan, tanggal lahir 16 Oktober 1965, tempat lahir di Talu, Pasaman, Sumatera Barat. Kemudian status menikah, pendidikan dari Politeknik Negeri Sriwijaya, Sumatera Selatan. Sekarang tinggal di Jalan Sumatera nomor 16, Kebun Handir, Kecamatan Jeluntung, Jambi, Indonesia. Riwayat karir, kebanyakan Bapak mungkin berkarya di PT Pulp and Paper ya Pak, mulai dari PT Trikarya Pecindo dari tahun 1987 Medan, kemudian di PT Indah Kiat Pulp and Paper Industri Riau, kemudian ke PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry di Jambi sampai tahun 2007 di bagian Production Division. Kemudian pernah di Nature of Business Company, Pulp and Manufacturing, PT Tanjung Enim Lestari, Pulp and Paper, Sumsel 2008 sampai 2009 sebagai Technical Division. Kemudian sampai tahun 2017 juga masih berkarya di PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry sebagai Project Development Preparation Leader of Business Company, Pulp Manufacturing. Dan sekarang di PT Oki Pulp and Paper Mill, Sumsel 2013 sampai 2020 sebagai External Relation Department, Nature of Business Company, Pulp Manufacturing. Professional training course, ada basic military training tahun 1985, kemudian ada wood handling operational training Conwood Finland 1993, kemudian practical dalam management training for managers Sinarmas training dari tahun 1996, kemudian ada the Junior Executive Scholarship Program Center of International Mobility, Helsinki, Finland 1999 for Forest Industry. Banyak banget ya Pak ya. Nah, ini kalau saya orang teknik industri ketahui nih Pak. Karena Six Sigma Completion Workshop. Karena saya juga belajar Six Sigma nih. Kemudian ada Sinarmas Training Center, keren banget. Double Wire Press, Pulp Daya Training. Kemudian ada Black Liquor Recovery Boiler. Startup Coordinator for Jin High Pulp and Paper in Hainan, kemudian Pulp Technology Training in Valdivia, Chile tahun 2005. Kemudian banyak sekali menjadi narasumber
di berbagai kuliah umum, seminar, dan sebagainya. Saya nggak sebutin satu-satu Pak, tapi banyak. Berikut cerita sedikit tentang Pak Gadang Hartawan. Silakan Bapak, time is yours. Saya yang mau share PPT Bapak atau Bapak mau share sendiri? Dari saya aja ya. Oke. Sebentar Pak. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat, salam berbahagia bagi kita semua. Yang saya hormati para pendukung kegiatan ini, khususnya Ibu Dr. Desi Musnawati sebagai Ketua DPC Perhumas Palembang. Kemudian juga ada Pak Yayan Sofyan, Ketua BPC Perhumas Lampung, terkhusus Ibu Rektor yang juga ikut join dalam kegiatan ini, Rektor Bina Dharma, dan juga yang saya hormati rekan narasumber dari Bank Sumsel, yang saya hormati Pak Normandi Akil, mewakili Pak Dirut dari Bank Sumsel, dan juga yang saya hormati seluruh peserta dan rekan-rekan yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah saya mendapat mandat dan dipercaya untuk bisa menjadi narasumber dalam kegiatan webinar ini. Dan mungkin agak sedikit menjadi tanda tanya, ini urusan CSR kok punya background-nya masalah engineering, masalah teknis, kok larinya ke CSR. Jadi inilah namanya situasi di lapangan yang memang kita harus bisa menyikapi apapun terkait dengan tugas dan wewenang yang diberikan. Dan alhamdulillah saya bisa menjalankan mandat-mandat tersebut, dan hingga hari ini saya masih mendapat kepercayaan di PT Oki Pulp and Paper Mills sebagai External Relation Head. Saya ingin menyampaikan sedikit terkait rencana ataupun materi presentasi yang saya sampaikan. Saya sebutkan sini adalah sinergisme program CSR. Jadi pengertian sinergisme ini nanti akan kita ulas, ada studi kasus juga di belakangnya bahwa antara satu kegiatan CSR dengan satu kegiatan CSR yang lain, ini yang harus dipikirkan ke depannya bagaimana mensinergikan sehingga program-program yang sudah kita jalankan tersebut bisa survive, bertahan, dan bisa mandiri seutuhnya nanti. Itu tujuan dari penyampaian presentasi yang saya sampaikan terkait dengan judul sinergisme program CSR. Next. Di sini saya sedikit menyampaikan tentang apa dan siapa itu PT Oki Pulp and Paper Mills. Jadi PT Oki Pulp and Paper Mills ini cenderung baru. Kebenaran saya menjadi salah satu yang dipercayakan dalam merintis kegiatan proyek ini dari awal. Jadi diawali dari studi tahun 2009 untuk mendirikan industri di wilayah yang sangat-sangat terpencil. Jadi kalau kita melihat dari peta yang terlampau tersebut, PT Oki Pulp itu berada di pesisir pantai Sumatera Selatan. Tepatnya berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kecamatan Air Sugihan. Di wilayah ini belum waktu kami memulai kegiatan belum tersentuh sama sekali kegiatan-kegiatan infrastruktur dan yang lainnya, sehingga kami dalam rangka mendirikan kegiatan di sana itu butuh perjuangan yang berat karena harus mengurus transportasi sendiri, mengurus semua kegiatan-kegiatan sendiri, sehingga benar-benar industri yang kami mendirikan ini bisa dikategorikan sebagai industri pioner. Selain wilayah yang sangat terpencil yang harus dibuka dan akan dibangun menjadi satu wilayah kawasan industri baru,
kami juga menggunakan teknologi-teknologi yang merupakan teknologi terbaru yang orang belum berani menggunakan, kami berani menggunakan. PT Oki Pulp and Paper Mills tersebut terintegrasi dengan dermaga laut. Jadi kalau kita lihat di gambar itu Oki Pulp Mill berada di tengah, di sebelah kanan itu ada Selat Bangka. Di Selat Bangka ada berwarna merah, sebelah kanan itu adalah seaport. Total investasi dari kedua kegiatan ini hampir sekitar 60 triliun. Jadi dengan investasi sebesar itu, kita melaksanakan kegiatan di daerah yang sangat terisolir tersebut, dan akhirnya sesuai tahapan-tahapan kegiatan, tahun 2014 kami sudah mendapatkan seluruh perizinan pembangunan, dan tahun 2017 proyek selesai, produksi pulp bisa dimulai. Kemudian pada tahun 2018 kami melakukan hilirisasi produk pulp menjadi produk tisu dan sudah berjalan. Dan perlu disampaikan di sini bahwa Oki Pulp itu berdiri berdampingan langsung dengan wilayah hutan tanaman industri seperti yang kita lihat di gambar tersebut yang berwarna kuning. Wilayah tanaman hutan industri tersebut 100% merupakan tanaman HTI ya, yang jenis dari tanaman tersebut adalah Acacia crassicarpa dan Acacia mangium. Sehingga dengan keberadaan pabrik yang berada berdampingan dengan sumber-sumber bahan baku tersebut, ini mengakibatkan pabrik benar-benar bisa berkompetisi di pasar global. Karena orientasi produk dari PT Oki Pulp itu 98% adalah ekspor. Sehingga apabila kita tidak bisa berkompetisi terhadap sumber-sumber raw material dan yang lainnya yang akan berdampak terhadap cost production-nya, ini akan tidak bisa bersaing di pasar global. Perlu kita ketahui keberadaan PT Oki Pulp ini ya, memiliki sesuatu yang unik, sehingga di kondisi COVID-19 ini masih survive, dan insya Allah bisa survive ke depannya. Karena apa? Komponen dari belanja domestiknya tinggi sekali. Kita komponen belanja domestik itu hampir 900 juta US dollar per tahun. Artinya uang beredar di dalam wilayah atau di dalam negeri kita akibat kegiatan dari PT Oki Pulp ini sangat berdampak terhadap perekonomian, pertumbuhan perekonomian baik itu lokal kita maupun sampai ke wilayah domestik atau nasional. Namun produknya adalah ekspor. Jadi kita bayangkan hampir 98% produknya merupakan produk ekspor yang akan berdampak terhadap devisa negara, mendatangkan dolar, dan benar-benar menjadi satu industri yang menjadi industri strategis nasional saat ini. Next. Dalam rangka melaksanakan kegiatan produksi, dalam rangka mempersiapkan operasional perusahaan, ini kita menyadari bahwasanya industri sebesar ini kalau tidak memiliki, tidak berperan terhadap lingkungan, tidak berperan terhadap hubungan kemasyarakatan, khususnya dalam rangka kegiatan CSR, ini akan menjadi problem ke depannya. Makanya dari sejak awal kami mulai mempersiapkan pendirian perusahaan ini, kami sudah punya planning, rencana terhadap apa yang harus kami lakukan untuk kepentingan, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Prioritas kegiatan CSR yang menjadi tumpuan atau menjadi sasaran kami itu adalah satu tentang pendidikan. Ini prioritas pertama di saat kami mendirikan perusahaan. Kemudian di saat beroperasional kami juga fokus terhadap kesehatan dan pemberdayaan. Dan yang keempat adalah tentang dukungan infrastruktur terhadap kebutuhan kepentingan masyarakat sekitar. Next. Untuk pendidikan,
maaf ya, mungkin agak terlompat sedikit, saya sampaikan slide ini. Salah satu peran yang kami laksanakan dalam rangka untuk menjaga hubungan terhadap masyarakat, khususnya wilayah Kabupaten Oki, kami berperan serta mendirikan PAUD sebanyak 60 unit PAUD, 60 PAUD yang tersebar di seluruh kabupaten. Jadi kalau kita melihat peta sebaran PAUD yang berada di kabupaten ini tersebar dari mulai perbatasan Lampung, hampir semua kecamatan memiliki PAUD yang didirikan dari program CSR-nya PT Oki PAUD. Ya. Ini keberadaan PAUD. Artinya apa? Fokus dalam bagaimana mengentaskan pendidikan yang paling dasar, yang merupakan cikal bakal untuk generasi penerus dari pendidikan anak usia dini kami sentuh. Sehingga komitmen perusahaan dalam rangka untuk masuk ke dunia pendidikan di wilayah Kabupaten ini kita sentuh yang paling dasar, yaitu pembangunan PAUD, di mana dukungan ini dibutuhkan karena banyaknya PAUD-PAUD yang berdiri dengan bangunan hanya menumpang dan yang lainnya. Dan waktu itu program PAUD itu kita laksanakan pembangunan PAUD, termasuk infrastruktur di dalamnya, termasuk kami membina 3 tahun bagi pengajar PAUD tersebut sampai setelah 3 tahun mereka bisa mandiri. Jadi kita juga ada memberi honor guru-guru PAUD seluruh yang kami lakukan pembangunan di wilayah Kabupaten Oki tersebut. Next. Masih terkait dengan dunia pendidikan, ya. Saat kami mendirikan perusahaan, kami berpikir bagaimana agar nanti ke depan perusahaan ini yang pegang peran di dalam operasional adalah masyarakat setempat, khususnya wilayah masyarakat wilayah Kabupaten Oki. Jadi kami memiliki program dari tahun 2014 itu memberikan beasiswa dari tahun 2006, memberikan beasiswa ke anak-anak SLTA yang berprestasi. Jadi kita seleksi ke setiap kecamatan. Jadi kami distribusinya merata. Kalau kita lihat distribusinya di sini, bahwasanya siswa-siswa itu terdistribusi dari seluruh hampir kecamatan di wilayah Kabupaten Oki dan juga ada dari kecamatan Banyuasin yang berdampingan dengan kegiatan wilayah pabrik. Anak-anak tersebut kita seleksi per kecamatan, kemudian kita sekolahkan ke Institut Teknologi khusus Industri Pulp and Paper. Semua pembiayaan terkait pendidikan dari anak-anak beasiswa tersebut itu kita tanggung, dan setelah tamat itu langsung bekerja di PT Oki Pulp and Paper Mills. Saat ini sudah sekitar 24 orang anak-anak beasiswa yang kita sekolahkan tersebut sudah selesai dari pendidikannya dan bekerja di PT Oki Pulp and Paper Mills, dan kami sangat bangga dengan mereka karena apa? Basic pendidikan mereka itu memang diarahkan ke industri pulp and papers, sehingga penyesuaian di saat mereka melakukan kegiatan atau aplikasi dalam rangka menjalankan pekerjaan ini sudah tidak asing terhadap basic pendidikan mereka, sehingga inilah yang menjadi tantangan mereka ke depannya lagi, bahwa mereka punya peluang besar untuk bisa nanti menduduki posisi penting di Next. Ini studi kasus yang kami terlewatkan tadi, belum saya sampaikan karena slide yang terlewat. Itu kegiatan-kegiatan di ring 1 terkait kesehatan. Jadi di wilayah Kecamatan Air Sugihan itu wilayah yang sulit air. Sulit air karena airnya satu terpengaruh gambut dan kadang terkontaminasi air laut. Sehingga kami punya program bagaimana untuk mengangkat kesehatan dengan cara membantu pengolahan air bersih. Jadi kami telah membangun unit-unit pengolahan air bersih di hampir seluruh desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Air Sugihan. Ada 16 yang sudah realisasi, dan
kami menjadikan program pembangunan unit-unit pengolahan air bersih tersebut sebagai program prioritas untuk tahun ke depannya. Target kami seluruh desa-desa di wilayah pesisir harus memiliki unit pengolahan air bersih yang menjadi tumpuan kehidupan di sana karena sulitnya air. Dan ini alhamdulillah sudah terrealisasi 16 unit yang terdistribusi dan beroperasi saat ini. Dalam file ini, dalam file ini saya menyampaikan ada pengertian sinergisme yang kami maksud. Nah, di sini yang studi kasus yang kami akan punya rencana ke depan bagaimana mengembangkan kegiatan CSR bukan hanya semacam charity, bukan hanya sekedar memberikan kemudian selesai. Kami akan memulai era baru bagaimana mengelola CSR ini bisa antar program dengan program lain bersinergi. Sinergisme inilah menjadi evaluasi kami dalam rangka suksesnya penyerahan atau dukungan kegiatan CSR. Saya ambil studinya seperti ini. Contohnya poin A dalam lingkaran tersebut. Kami melihat ada satu kelompok masyarakat, ada satu kelompok tani atau kelompok usaha masyarakat yang membutuhkan dukungan dalam rangka kegiatan. Saya ambil contoh di poin A. Itu kami ada melihat satu lembaga yang namanya kelompok yang berada di Banyuasin di kecamatan di desa Banyuasin, di Kabupaten Banyuasin, di desa Muara Padang, Muara Sugihan. Di sana mereka tuh punya seorang ahli yang memiliki kemampuan membuat kompos. Kami ke sana melihat potensi yang dimiliki dan ternyata memang ini orang berpotensi. Dia 4 tahun bekerja di Jepang di pertanian Jepang, dan dia kembali ke Indonesia dalam rangka bagaimana mau membangun negeri dia, khususnya di kampungnya. Tapi dia butuh dukungan. Jadi kami membantu 2 unit mesin pengolahan kompos. Satu kompos digunakan untuk keperluan kompos padat dan satu digunakan untuk keperluan pembuatan kompos air. Dua sudah berhasil. Namun hasil produk ini mau dikemanakan, ya kan? Ini yang kami pikirkan untuk dikembangkan kembali. Hasil produk ini kami masuk ke poin B. Kebenaran di poin B, kami ada satu program pemberdayaan masyarakat, khususnya pertanian. Jadi kami ada melakukan beberapa demplot persawahan di wilayah air Sugihan tersebut, di mana dulu pernah kami punya program membuka cetak sawah sampai 800 hektar dan berhasil. Dan di situ kami melakukan demplot. Sehingga produk-produk kompos ataupun kompos padat dan cair dari wilayah kelompok tani atau kelompok usaha yang berada di Banyusugihan, itu produknya itu bisa dialihkan, dipergunakan untuk keperluan demplot-demplot padi yang kami lakukan. Begitu juga selanjutnya dari hasil demplot padi atau binaan tersebut, itu produknya itu punya potensi marketnya di wilayah kegiatan kita di Oki. Sehingga sinergisme dari beberapa kegiatan CSR yang dilakukan ini bisa berjalan. Dan ini salah satu dari kegiatan. Ada beberapa kegiatan lain, termasuk kompos padat yang semula mereka hanya menjual dalam rangka kegiatan penggunaan di masyarakat pertanian. Sekarang kami arahkan untuk membuat blok kompos. Blok kompos ini menjadi media tanam nanti yang bisa kalau bisa di posisi atau peluang marketnya akan lebih besar. Sehingga pemberdayaan ini bisa bertahap akan meningkat dan sasaran akhirnya adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat tersebut meningkat. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan terkait program kegiatan
CSR yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan ke depannya oleh PT Oki Pulp and Paper Mills. Mungkin ada kekurangan dan yang lainnya bisa kita kembangkan dalam tanya jawab nanti. Untuk sementara demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gadang. Ceritanya bagus banget nih Pak Oki Pulp and Paper. Kalau boleh ada sedikit beberapa mahasiswa Universitas Bina Dharma Teknik Industri ini pernah juga Pak ada yang kerja di Oki Pulp and Paper, kebetulannya ada beberapa. Mungkin ada yang masih kerja, mungkin ada yang sudah resign juga. Kebanggaan buat kami di sini di Universitas Bina Dharma bahwa lulusan-lulusan kami ada yang bisa masuk di perusahaan sebesar Oki Pulp and Paper. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Kita akan masuk ke pembicara pendamping. Ke Pak Yayan dulu ya, Pak Yayan dari BPC Lampung. Pak Yayan, halo. Halo, apa kabar? Baik Pak. Sebentar Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, silakan ini Bu Desi Misna minta Pak Yayan dulu yang bisa jadi pembicara pertama dulu. Setelah itu nanti baru Ibu Desi Misnawati yang akan meneruskan. Silakan Pak. Time is yours. Mau dibantu share-nya juga? Baik. Boleh. Tadi saya sudah kirimkan materinya ya, ke Mbak Desi. Iya. Sebentar ya Pak ya. Saya buka dulu soalnya baru di-download materinya. Sebentar. Oh, bentuknya ini ya Pak ya, PDF ya Pak ya. PDF. Baik, silakan Pak Yayan. Baik, terima kasih yang terhormat Ibu Desi, Ketua BPC Perhumas Palembang, kemudian juga ketum kami dan seluruh Ketua BPC Perhumas di seluruh Indonesia. Kemudian yang terhormat narasumber dari Bank Sumsel Bangka Belitung, kemudian juga dari Sumsel Tabel, kemudian juga dari PT Oki Pulp Paper. Baik, terima kasih. Saya Yayan Kopian dari BPC Perhumas Lampung. Terima kasih atas kesempatan hari ini kita bisa sharing dan saling memotivasi untuk kegiatan dalam rangka KNH 2020 yang bakal digelar pada tanggal 4 dan 5 mendatang. Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, praktisi maupun penggiat dunia kehumasan, dunia public relation. Perlu kita sampaikan bahwa tantangan ke depan PR atau misalnya humas di era digital ini sangat luar biasa. Di mana tugas kita adalah membangun trust dan reputasi melalui branding. Ini adalah judul yang akan kita coba share, kita coba diskusikan. Next, silahkan. Berikutnya. Oke. Kenapa hal ini menjadi sangat penting gitu? Karena saat ini kita dihadapkan kepada sebuah perubahan yang sangat luar biasa, gitu kan? Oke, sebelumnya, jadi industri merupakan tantangan global yang menciptakan. Jadi perubahan yang terjadi saat ini merupakan tantangan kita, tantangan global, baik itu untuk para praktisi maupun untuk para akademisi, di mana tantangan global ini menciptakan ketidakpastian yang justru merupakan tantangan terbesar bagi humas di Indonesia. Kita lihat bagaimana revolusi industri. Bahkan sekarang perubahannya sudah tidak lagi revolusi industri. Kita dipaksa lagi dengan perubahan akibat dari pandemi COVID. Ya kan? Di mana dalam perubahan ini dari bagaimana kita mulai dengan connection global village, internet of things, kemudian juga ada diperkenalkan dengan yang namanya ada 3D printers, kemudian ada driverless car, kemudian big data dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, perubahan ini kalau misalnya kita tidak ini memunculkan sebuah culture baru. Apabila kita sebagai praktisi humas di seluruh Indonesia ataupun di dunia, dengan adanya perubahan ini kita tidak bisa beradaptasi, maka kita akan tertinggal jauh. Apabila kita tidak bisa melakukan inovasi dengan ilmu, dengan knowledge, dengan networking yang kita miliki, maka kita akan tertinggal semakin jauh. Dan apabila kita tidak bisa berkolaborasi, kita juga akan ketinggalan lebih jauh. Next lagi. Aku nggak pakai itu. Ya, berikutnya. Bapak dan Ibu,
kalau misalnya sekarang dalam hal komunikasi, Humas juga menggunakan berbagai macam tools, menggunakan berbagai macam kanal. Ya, sebelumnya menggunakan berbagai macam kanal. Ada Facebook, ada IG, ada berbagai macam. Kalau misalnya kita lihat, saya coba gambarkan sebuah peta seperti ini, gitu kan? Bagaimana kita akan berpikir bahwa pekerjaan Humas itu adalah bagaimana membangun trust, membangun reputasi. Tidak hanya sekedar bahkan tidak hanya sekedar di kabupaten kota, di provinsi, bahkan di seluruh dunia. Sekarang setiap negara di berbagai belahan dunia berlomba untuk menata reputasinya. Bagaimana kalau kita lihat peta seperti ini, ya kan? Bagaimana Indonesia membangun reputasinya, bagaimana Malaysia membangun reputasinya, bagaimana yang namanya Singapura membangun reputasinya, melihat China, bagaimana Amerika, bagaimana di belahan dunia benua lainnya. Ini sangat luar biasa. Mereka semua berlomba untuk bagaimana bisa menarik yang namanya TTI atau Tourism Trade sama Investment. Bayangkan ketika reputasi sebuah negara, ketika image atau reputasi sebuah negara kaitannya dengan turismenya bagus, maka negara itu akan banyak dikunjungi. Ketika misalnya peraturan dan lain sebagainya ini menarik dan kita bisa kemas demikian rupa sehingga menarik minat investasi, ini yang kita butuhkan. Berikutnya. Mas Yayan? Pak Yayan, suaranya hilang, Pak. Sinyal kali ya. Kayaknya Pak Yayan putus nih sinyalnya Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Iya, masuk lagi, Bang. Halo, Pak Yayan? Halo. Udah nyambung lagi ya, Pak? Ya, silakan, Pak. Silakan, iya. Nyambung ya? Ya, sudah, Pak. Silakan. Jadi ke depan tantangannya PR seperti apa? Kalau misalnya kita tadi sudah lihatin, ini loh peta. Seperti tadi, semua kabupaten kota, provinsi, negara bahkan, mereka berlomba. Lantas apa tantangannya PR ke depan? Maka PR harus tahu tantangan. Yang pertama. Yang kedua, PR juga seorang PR itu harus tahu rutenya kemana. Dan yang berikutnya adalah PR juga harus tahu sukses apa yang mau kita ikuti. Ini sangat penting, makanya ke depan peranan PR juga dia harus tahu PR itu juga bertugas dia harus memantau. Ada yang namanya major change driver. Ini relate juga dengan ketika dikaitkan dengan bagaimana seorang PR mampu memetakan perubahan-perubahan yang terjadi. Bayangkan sekarang ketika kita dihadapkan kepada perubahan yang sangat luar biasa dan PR tahu tantangan, PR tahu rutenya, dan PR tahu apa sukses yang mau kita capai misalnya. Oke, sukses saya adalah saya ingin membangun reputasi yang bagus. Maka untuk membangun reputasi yang bagus, saya tahu caranya ke A, B, C, dan seterusnya. Tantangannya apa? Oh, tantangannya itu di depan. Bapak dan Ibu, seorang PR juga kita dituntut untuk tahu persis terhadap apa saja perubahan yang terjadi di luaran sana. Bukan hanya perubahan yang terjadi di dalam. Seperti apa? Seperti misalnya pertama, perubahan ekonomi. Apa yang terjadi dan apa dampaknya terhadap reputasi. Kemudian yang kedua, kita juga harus memantau bagaimana perubahan politik, legal, regulasi, apa yang terjadi di sana. Karena bisa jadi ketika misalnya kita tidak tahu perubahan yang terjadi, maka kita akan asik dengan dunianya sendiri. Berikutnya lagi, kita juga harus tahu seorang PR itu adalah perubahan sosial apa yang terjadi di luaran sana. Masuk juga perubahan. Halo Pak Yayan. Halo Pak, udah nyambung lagi belum?
Kayaknya Pak Yayan terputus lagi nih Bapak Ibu. Apa sudah nyambung lagi Pak Nofri? Belum. Telepon Mbak, telepon. Udah. Halo Pak Yayan, sudah bergabung lagi dengan kita? Udah nyambung. Halo Pak. Pak Yayan, apakah sudah bergabung lagi dengan kita di sini? Gimana Mbak? Kayaknya Pak Yayan masih belum bisa gabung nih. Jadi mungkin kita mendengarkan Ibu Desi Misnawati dulu ya. Nanti Pak Yayannya bisa dilanjutkan nanti kalau beliau sudah bisa nyambung lagi. Silakan Bu Desi Misnawati. Baik, terima kasih Bu Christopha Desi, sama-sama Desi nama kita gitu ya. Iya, karena itu sekarang ini terkait dengan tantangan dan pengembangan IR, jadi banyak sekali yang harus dilakukan kita sebagai seorang praktisi humas ya. Tantangan itu bukan hanya saja untuk kita bagaimana menetralisirkan keadaan di luar maupun di eksternal maupun internal. Terkait juga hal ini dengan era keterbukaan informasi bahwa seorang humas itu harus bisa menggunakan toolsnya ya terkait dengan konten-konten media atau konten-konten apapun yang akan disampaikan. Karena ini merupakan suatu hal yang penting bagaimana seorang humas itu merencanakan dan strategi humasnya, strategi komunikasinya dalam kegiatan humas. Jadi terkait dengan hal itu, mungkin ada beberapa hal yang harus kita kembangkan dalam kegiatan humas ini, bahwa profesi humas ini mungkin untuk kedepannya ya mungkin ini salah satu kembangan yang ada kaitannya dengan kompetensi humas. Mungkin kita selain itu kita harus harus bersertifikasi gitu ya. Kenapa? Karena untuk seseorang yang memiliki kompeten di bidangnya, bagaimana mengelola informasi dan komunikasi organisasi atau institusi, mereka juga harus mampu bagaimana menerapkan publikasi-publikasi yang ada di sektor-sektor humas tersebut. Baik, ini Mas Yayan udah gabung. Silakan mau dilanjutkan. Oh, iya, sebentar izin Pak Yayan. Gimana Pak Norman? Mbak aja yang Bu. Iya, silakan Pak, gimana? Katanya mau ada meeting ya Pak ya, Pak Normandi ya? Oh boleh, nggak apa-apa. Boleh nggak Bu? Nanti ada yang bagian humasnya khususnya nanti menjawab. Boleh, maaf boleh, ini Bu. Boleh. Silakan Pak. Direksi ya. Iya. Pak Kadang, mohon maaf Terima kasih ya Pak Normandi ya. Terima kasih Pak Norman. Iya. Salam sehat. Sama Bu. Baik. Mas Yayan mau lanjut lagi Pak Yayan? Oke. Baik. Sebentar, saya sharing lagi,
Kayaknya terlalu bersemangat itu Pak, jadinya terus putus gitu. Itu dia. Ya, terlalu bersemangat. Baik, Bapak Oke, dan silakan. teman-teman, mohon maaf. Jadi kita lanjutkan lagi. Setelah tadi kita lihat bagaimana yang namanya peta tantangan, maka kita juga seorang PR itu juga harus mampu membaca tantangan ke depan seperti apa. Kemudian juga seorang PR dia harus tahu rutenya, apa yang harus dilakukan. Tentu dalam hal ini adalah pendidikan di kampus. Ini adalah yang akan membekali kita. Kemudian juga seorang PR juga harus tahu sukses apa yang mau kita raih. Jangan sampai kita menjalankan sesuatu tapi kita nggak tahu ujungnya mau ngapain gitu kan. PR dituntut harus tahu apa. Jadi level meternya jelas. Yang berikutnya lagi, seorang PR juga ini menjadi sebuah tantangan. Kita dihadapkan kepada sebuah perubahan yang sangat cepat dan sangat luar biasa. Maka seorang PR di sebuah corporate, seorang PR di sebuah institusi, dia wajib tahu yang pertama, perubahan apa yang terjadi di luaran sana. Apakah itu perubahan legal, political, regulasi, seperti apa. Kemudian juga seorang PR harus melihat bagaimana perubahan ekonomi yang terjadi. Kemudian juga apa yang terjadi dengan perubahan sosial di masyarakat. Dan tentu juga sebagai penggerak lokomotif terjadinya perubahan yang luar biasa ini adalah di bidang ekonomi, di bidang teknologi. Lihat apa yang terjadi, yang namanya sekarang ini kalau dulu bicara media kita mengenal ada media cetak, media elektronik, paling TV, radio, gitu kan. Sekarang ini media menjadi sangat luar biasa. Upaya untuk membangun sebuah opini, upaya untuk dengan berbagai macam kanal yang sangat luar biasa, di mana media juga berubah begitu sangat luar biasa. Makanya teknologi ini sebagai pendorong terjadinya perubahan yang sangat luar biasa, dan PR harus aware terhadap hal tersebut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ujung-ujungnya seorang PR itu adalah bagaimana fungsi PR ini adalah untuk membangun yang namanya trust dan juga reputasi melalui branding. Ini kita butuh ilmu pengetahuan, tentunya yang bisa didapat dari kampus. Kita untuk bisa membuat sebuah reputasi, tentu kita butuh yang namanya agenda setting, serta peran strategi humas dimaksimalkan lagi untuk ke depan. Bapak dan Ibu lantas seperti apa kompetensi ke depan, gitu kan, yang harus dimiliki? Tentu bagi kami sebagai seorang PR itu dia pertama adalah saya sebut ada 5C, tapi orang boleh berbagai macam mentafsirkannya. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi. Yang kedua adalah kemampuan kreatif. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk critical thinking. Kemudian juga komersial, berpikiran komersial. Dan yang terakhir adalah kemampuan dan mau untuk berkolaborasi. Itu saja barangkali untuk sebagai materi awal dalam rangka diskusi kita pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yayan. Walaupun putus nyambung karena beliau bersemangat, kita juga bersemangat ya. Baik, yang terakhir kepada Ibu Desi Misnawati, silakan Bu dari BPC Palembang. Terima kasih Mas Yayan, terima kasih Pak Norman, dan terima kasih Pak Dadang wartawan. Wah, ini kita benar-benar ya, kalau memang humas itu kita harus membangun suatu trust kepercayaan yang bagaimana trust ini tidak akan terlepas dari suatu kegiatan apapun. Kemudian selain itu kita harus mampu, yang utama nih, yang terutama adalah kita mampu berkolaborasi. Karena saatnya di era pandemi ini suatu kegiatan itu tidak akan bisa berjalan dengan kesendirian gitu. Jadi kita harus selalu bersama, dan harus bagaimana kita bisa mengelola informasi dan komunikasi pada sebuah organisasi atau institusi itu dengan saling berkolaborasi sesuai dengan semboyan yang ada di menuju KNH 2020 itu adalah kolaborasi, inovatif, adaptif. Itu menjadi kayaknya suatu tren untuk dunia humas, tantangan dan dunia humas saat ini. Seperti itu. Karena semua tahu juga bahwa secara umum tugas seorang PR itu adalah bagaimana dia menjadi media relation antara internal dan eksternal, yang kemudian bagaimana mereka itu
menyampaikan sebuah pesan yang kemudian pesan itu merupakan suatu pertanggungjawaban yang sangat luas sehingga menjadi kunci strategis untuk dalam kita lihat bagaimana perspektifnya kaitannya terhadap perusahaan itu sendiri maupun stakeholder maupun manajemen, pimpinan, pekerja dan masyarakat. Inilah yang menjadi tantangan kita semua. Apalagi di saat sekarang ini kita semua sudah tahu dengan era keterbukaan informasi, jadi seorang humas itu dia harus pandai-pandai dan harus mampu bagaimana dia menggunakan strategi-strategi komunikasinya. Seperti kita lihat bahwa dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan para profesional humas itu menjadi suatu keharusan dan menjadi suatu bagaimana kita untuk ini ya berperan meningkatkan pertukaran informasi, pengalaman dari anggota satu dan anggota yang lain, kemudian dari komunitas yang satu ke komunitas yang lain, karena sekarang ini semua dalam era keterbukaan informasi itu bahwa kita harus bagaimana kita sama-sama mengutarakan atau menjunjung keterbukaan informasi itu dengan Indonesia berbicara baik. Tidak banyak yang saya sampaikan, saya hanya menyambungkan dari beberapa pembicara satu, kedua, dan ketiga, dan itu yang saya sampaikan. Terutama yang penting adalah untuk kita semua di sini bagaimana kita semua berperan serta dalam kegiatan Konferensi Nasional Humas tanggal 4 dan 5 Desember itu melalui virtual untuk sama-sama mengikuti kegiatan tersebut. Karena semua ini bisa terselenggara berkat adaptif, kolaboratif, dan inovatif dari kita semua. Demikian Bu Desi. Baik, terima kasih Bu Desi Misawati yang sudah merangkai dari pembicara 1, 2, 3, dan 4. Nah Bapak Ibu, sebelum kita menginjak ke acara berikutnya, ini boleh ada Bapak Ibu mungkin yang mau bertanya atau memberikan tanggapan terhadap 4 pembicara tadi dari PT OK Pulp and Paper, dari Bank Sumsel Babel, kemudian ada sedikit dari Bu Desi Misnawati dan juga Pak Yayan. Boleh ditaruh di kolom chat atau mau raise hand langsung, silahkan Bapak Ibu. Pak, diselingi dulu dengan ini Pak? Diselingi dengan peluncuran buku atau itu? Boleh. Atau kita mau ini dulu ya. Bu Eni mungkin sudah siap. Sambil menunggu teman-teman mau ada pertanyaan, mungkin saya akan cerita sedikit mengenai Ibu Eni Hidayati yang hari ini akan meluncurkan buku puisi dan buku ajar bahasa Indonesia. Kata orang kalau nggak tak kenal maka tak sayang. Jadi saya cerita sedikit tentang beliau. Sebentar, fotonya mana ya? Nanti fotonya bisa dilihat di ini ya. Nah ini Bu Eni, saya cerita dulu siapa itu Bu Eni. Ini tulisan beliau, jadi kayaknya keren banget kalau dibacain ya. Saya membacakan saja. Ibu Eni Hidayati adalah seorang ibu dari 5 orang anak, 4 laki-laki dan si bungsu perempuan. Saat ini tengah mengaktualisasi diri sebagai dosen di Universitas Bina Dharma Palembang. Perempuan kelahiran Ngawi 26 Agustus 1971 ini juga menyibukkan diri di berbagai kegiatan sosial, dakwah, dan profesi. Kecintaan pada puisi diawali dengan keikutsertaannya dalam lomba pembacaan puisi sejak sekolah dasar. Tidak hanya itu, dia aktif juga mengikuti lomba mengarang, pidato, dan drama. Beberapa prestasi ditorehkan dalam bidang ini sejak beliau belia. Perempuan yang akrab disapa Umi Eni oleh para mahasiswanya ini juga menyukai tulis-menulis sejak SMP. Hal ini semakin berkembang ketika kuliah di Sastra Indonesia, Fakultas Sastra UGM. Hal ini semakin berkembang ketika kuliah perempuan penyuka warna ungu ini menggawangi buletin Al-Munawar dan majalah Muslimah As-Solihah di Yogyakarta. Pas ya, saya pakai backgroundnya juga warnanya ungu nih. Saya nggak tahu loh kalau Umi Eni sebenarnya hobi warna ungu gitu. Baginya, menulis adalah cara mengabadikan jejak cinta dan kenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Begitu pula dengan kumpulan puisi Hembusan Angin, buku setebal 110 halaman ini berisi sekitar 60 puisi.
Menariknya, sekitar 90% itu ditulis selama masa COVID-19 dari Maret sampai September 2020. Aneka tema puisi diangkatnya dari tema anak, keluarga, sosial, lingkungan, hujan, angin, laut, dan religi. Tentu saja tema COVID ini juga menarik perhatian, seperti yang tertulis dalam puisi Bintang 5. Puisi ini ditulis setelah membaca keluhan para pengemudi taksi online dan ojek online yang amat terimbas saat ada aturan PSBB kala itu. Aneka puisi spesial juga ditulis. Semua anak, suami, orang tua, saya buatkan puisi khusus, kata beliau. Sesuai karakternya, kenangan adalah hal spesifik masing-masing, ujarnya. Tak hanya kumpulan puisi, wabah ternyata membawa berkah. Terbukti, sebanyak 20 buku ontologi telah terbit, diantaranya Multitasking Mom, Dongeng Sebelum Tidur, Mertuaku Sayang, Satwa Punya Cerita, Goresan Penaku, Semesta Bersyukur, dan lainnya. Ini cara saya mengkristalkan hikmah, moga tetap dibungut bagi anak cucu saya, meskipun saya sudah tiada nanti. Harapnya begitu. Oke, terima kasih Bu Eni, hebat sekali. Sebetulnya saya kemarin sudah sempat menghubungi beliau nih. Saya juga agak iri gitu, pengen belajar menulis ontologi. Walaupun saya orang teknik gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah Ibu Eni Hidayati. Silakan Ibu hari ini mau meluncurkan buku dan juga mau membaca puisi. Ya, silakan. Ya, di situ aja Bu. Tapi, oke. Silakan. Kenapa di mana? Berdiri? Di sini? Ibu di sini. Oh, saya di sini. Oke. Selamat ulang tahun buat Kak Mas. Dan ini profesi kita tadi pagi belum berangkat. Setahun menuntut. Spotlight. Ku dengar suara membisik pelan memampirkan sebuah nada tentang mereka yang tak terlibat dalam kata-kata yang kadang menjerembab. Dengar lirik tentang asa yang menganggap menginginkan bintang dan genggam berlabur upaya. Aku mendengar derap batuk kaki kuat menampak tanpa risik tertakut. Aku menyaksikan rona wajah memudar, senyum mendengar aura hangat bersahabat keluar. Aku menjadi hati. Setahun telah menapak berhubungan, tetaplah cegah. Halo Ibu, untuk peluncuran bukunya apa Bu ya? Bisa ditaruh di kamera aja biar bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Di kamera Ibu aja. Dibuka Bu kameranya. Ya,
Jadi ini ya. Ya. Jadi terbalik begitu ya. Enggak. Oke. Buku judulnya Embusan spesial karena ini produksi nyaris ya hampir 90% diproduksi selama masa COVID-19. Dan ini ada beberapa buku dan diantaranya beberapa puisi di dalamnya ini menjadi puisi pilihan yang dibaca dalam lomba puisi virtual dari tanggal 25 sampai tanggal 30 dan finalnya tadi pagi oleh beberapa mahasiswa dan alhamdulillah sudah ditentukan ya, nanti akan diumumkan juga juara-juaranya. Ada satu puisi, boleh saya membaca Mbak Desi atau? Silakan Bu. Iya. Mana ada yang mengganggu? Mohon maaf. Suara ya. Iya. Ada puisi yang Siapa yang nanya? Oh, kok tidur siapa? Oh, ini puisinya spesial semua. Saya jadi bingung ya. Oh, enggak, ini pertanyaan untuk siapa? Oke deh. Puisi yang mana ya? Oh ya, berkaitan dengan COVID aja ya. Tadi sudah disebut tentang bintang 5. Jadi ini puisi berkaitan dengan ketika saya membaca ada sebuah artikel, sebuah tulisan yang menjelaskan di sana bagaimana kondisi kondisinya tidak memungkinkan gitu ya, tidak bersahabat bagi para pengendara ojol dan taksol gitu ya. Ini adalah bintang 5. Lelaki itu mengeja hening, menatap sepi pada layar ponsel retak di kanan. Pada pesanan yang tak kunjung hadir, kemana berlalunya para penumpang? Disapu anjuran, menetap saja di hunian. Harapan kian mengental ketika datang penumpang harapan. Tiba kriuk-periut makin mengulat. Moga dia akan membayar tunai perjalanan ini. Lirih doa dilantunkan, namun keluh tak berani diucapkan. Perempuan beralis lebar, bergincu merah bata mengkilat. Diam tak mengajak bicara. Tangannya sibuk mengeja huruf pada ponsel, berkelilingkan emas dan permata hiasan. Berpangku pada tangan. Tas layaknya para pesohor di luaran. Hak sepatu tinggi senada. Beradu dengan busana yang kancingnya saja mungkin jauh lebih mahal dari selembar daster batik istri yang pernah dibelinya di emperan. Beberapa kali sang lelaki mencuri tatap, penuh harap pada penumpang pertama sesiangan ini. Lewat bingkai kaca spion, dihembuskannya impian sebungkus nasi sarapan sekaligus makan siang. Setelah 200 meter, tujuan Anda akan sampai. Sebuah penanda memberikan waspada. Perempuan berwajah kaca itu membuka pintu, turun laksana sang Cinderella yang menawan. Sayang, tak
ditinggalkan sepatunya. Apalagi sejumput rupiah tunai yang didamba. Hanya tertera bintang 5. Terima kasih. Itu kalau ngedengar seperti itu, saya ingat dulu waktu SD apa itu ya, disuruh baca puisi ya. Lari duluan saya soalnya. Baik, Bapak Ibu, ada dari pesertanya ada sedikit pertanyaan, mungkin nanti bisa dijawab oleh Mas Yayan, Bu Desi Misna, atau Pak Gadang nih yang masih bergabung dari kami di acara ini. Ini ditanyakan oleh kelompok 3 dari peserta pers conference. Saya agak susah ngomongnya. Pers conference ya. Jadi ini dari teman-teman mahasiswa. Mau tanya nih, kegiatan apa yang dilakukan untuk memperingati hari besar ketika di era pandemi COVID-19? Mungkin bisa dijawab nanti oleh Ibu Desi, Mas Yayan, atau kalau misalnya dari Pak Gadang ada program-program apa CSR atau apa yang digunakan untuk memperingati hari besar ketika di era pandemi COVID seperti ini. Silakan dari Bu Desi dulu kali ya. Bu Desi atau Mas Yayan? Bu Desi silakan Bu. Aduh, pertanyaannya yang cukup menarik dan cukup bagus. Itulah yang menjadi tantangan seorang humas ya. Bagaimana ketika saat pandemik ini mereka mengubah strategi komunikasinya ketika ingin mengadakan suatu event atau acara. Dan sekarang banyak sekali yang kita lakukan, baik event besar maupun event-event kecil itu dilakukan melalui virtual. Contohnya seperti saat sekarang ini kita melakukan bagaimana mengkolaborasikan dan mengadaptasikan kemudian memberikan suatu inovasi ketika seseorang untuk mengikuti sebuah acara itu biar tidak bosen gitu. Akhirnya kita buat berbagai macam acara kolaboratif yang virtual. Dan mungkin nanti akan ditambahkan oleh Mas Yayan. Silakan Mas Yayan. Monggo. Ya. Baik. Terima kasih. Waduh, nih kita sambil rapat juga di kantor, jadi loncat-loncat nih Bu Desi. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Pertanyaannya bagus. Jadi gimana sih sekarang misalnya kita dihadapkan tuntutan kita tadi kan kita harus mampu beradaptasi terhadap tantangan perubahan. Iya. Sekarang era pandemi. Wah, sebentar lagi nih kalau nggak salah kemarin itu kan ada hari menanam pohon, Natal, ya kan, Nataru. Oke, saya yang paling simpel aja kemarin ya, hari menanam pohon, ya, hari menanam pohon nasional. Kemudian nanti kita ikutkan juga dengan di bulan bakti menanam pohon. Apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya misalnya kita menanam pohon, kumpul-kumpul bareng, sekarang misalnya kita bagaimana yang namanya menanam pohon tapi dilakukan secara virtual ya. Kita misalnya kita akan kasih yang namanya orang-orang itu pohon, kemudian dalam satu waktu misalnya katakanlah tanggal 8 atau misalnya tanggal 1 gitu kan, jangan lupa semua nanti jam 9 Zoom dan tunjukkan semangat kita sudah menanam pohon dimanapun juga kita berada ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah model-model, karena selain memang kita beradaptasi, kita juga dituntut untuk kreatif. Tantangan pandemik seperti saat ini bukan berarti kita menghentikan semuanya, tapi kita bagaimana merubah model, ya, merubah model supaya tetap pesannya bisa sampai. Dan bahkan kalau dulu, kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan beverage di Indonesia. Kita dituntut juga untuk kreatif. Ini bentar lagi ada menanam pohon. Gimana caranya? Kita tidak hanya menanam pohon di satu tempat saja, tapi kalau perlu di Medan kita nanam pohon, di Palembang kita nanam pohon, di Kalimantan kita nanam pohon, di Papua kita nanam pohon. Tapi ingat, tanggal 1 jam 9 semua hadir di Zoom, tunjukin kita punya pohon dan kita akan menanam. Seorang PR itu tadi bagaimana membangun trust, membangun reputasi dan bisa menyampaikan sebuah pesan. Ini adalah sebuah corporate branding, ya kan? Ini sebuah upaya untuk membangun reputasi. Kita bisa membuat sebuah pesan,
mari kita tanam pohon untuk Indonesia tetap hijau. Seperti itu. Semua menyampaikan, kami dari Medan ini, kami dari luar biasa. Ini hanya ide saja. Barangkali. Kayaknya lebih keren gitu ya, Mas Yayan ya. Jadi acaranya lebih luar biasa gitu. Lebih luar biasa. Jadi kita bisa bagaimana istilahnya kalau boleh saya bilang kita bisa membajak keadaan dari yang asalnya biasa ini jadi luar biasa, dari yang asalnya di lokal tertentu sekarang kita bisa dimanapun juga, gitu kan? Ya baik, mungkin bisa ada pengalaman juga nanti dari BSB dan PT Pulp and Paper, Pak Dirga yang mewakili Pak Normandi tadi, ada Pak Dirga? Atau oke, silakan Pak. Kalau BSB gimana Pak nih? Kan ini ada kegiatan hari-hari besar di era pandemi COVID-19. Teman-teman mahasiswa pengen tahu gimana kegiatan itu dilakukan memperingati hari besar di BSB, tapi di era pandemi seperti saat ini. Jadi kalau Mas Yayan ceritainnya bahwa dia bisa bikin kayak virtual meeting, malah dari hal yang biasa jadi luar biasa. Kalau pengalaman di BSB Pak, gimana Pak? Silahkan. Baik, terima kasih Bu. Untuk pengalaman di Bank Sumsel Bubble, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Yayan tadi, beberapa kegiatan itu kan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Artinya ada beberapa kegiatan itu melalui kegiatan virtual. Namun mau tidak mau juga tetap ada kegiatan yang berjalan di Bank Sumsel Bubble itu, tapi tetap dengan menjalankan protokol kesehatan. Misalnya dengan kita melakukan 3M, dan juga yang jelas kita mengurangi kapasitas peserta. Beberapa kegiatan kemarin untuk di Bank Sumsel Bubble, seperti salah satunya contoh kegiatan ulang tahun Bank Sumsel Bubble sendiri, kita meniadakan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya fisik yang outdoor. Jadi memang kegiatan yang kita laksanakan kemarin itu lebih cenderung virtual. Misalnya kemarin kita ada kegiatan video kreatif, kemudian kegiatan nyanyi virtual, karaoke virtual, dan juga termasuk kegiatan game online yang virtual, e-sport itu. Kira-kira seperti itu Ibu yang pernah dilaksanakan di Bank Sumsel pengalaman kami kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirga. Pak Gadang, masih bergabung dengan kita Pak? Pak, kalau di OKIP and Paper gimana Pak ya? Kan di sana lebih ke remote area ya. Kemudian apakah pandemi COVID-19 itu dirasakan besar juga Pak di sana? Ya, jadi kami menyampaikan di sini sebenarnya protokol COVID-19 ini di perusahaan industri pulp and paper, khususnya di OKIP Pulp, itu sangat-sangat ketat sekali. Kami memangkas semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul dan yang lainnya. Juga penerapan standar COVID, protokol COVID seperti di kantin, yang dulunya kita makan bersama di kantin, itu menjadi kantin buyar semua, kosong. Hanya ada antrian. Oh gitu. Ya, ada antrian makan back home. Pulang ke rumah. Termasuk hampir semua lini kegiatan, naik bus, naik speedboat, yang dulunya penumpang misalnya satu bus ada 20 orang, sekarang pakai special distance hanya 10 orang. Memang dalam masa COVID ini kami tiarap total terhadap kegiatan dan mengurangi kegiatan pengumpulan massa. Dari semua lini. Tujuannya apa? Kami ini di sini fokus bagaimana ekonomi masih bisa tetap berputar. Karena kita tahu sendiri bahwa devisa negara itu terkuras habis. Dan kami di sini berupaya bagaimana bisa mengimbangi devisa tersebut agar tidak terkuras dengan cara tetap pabrik beroperasi. Bisa bayangkan kalau di tempat kami itu wabah COVID menjalar dan ada karyawan terkena, wah ini fatal sekali akibatnya, pabrik stop, dan bisa dibayangkan impact-nya terlalu besar.
Makanya pengetatan COVID luar biasa dapat kami, dan bisa dikatakan kami itu tiarap total untuk saat ini dalam rangka kegiatan-kegiatan pengumpulan massa. Namun kita tidak bisa terlepas dari kegiatan-kegiatan eksternal ya yang butuh dukungan. Biasanya kita bisa melakukan kegiatan itu secara untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya virtual dan yang lainnya. Tapi untuk terkait kegiatan pengumpulan massa kami menghindar dan berupaya untuk tidak melaksanakan. Itulah komitmen yang kami laksanakan saat ini. Jadi mungkin mohon maaf untuk saat ini kami kegiatan tersebut bisa melaksanakan karena memang situasinya sangat-sangat beresiko saat ini. Kalau penerimaan magang masih Pak? Magang mahasiswa juga di off-kan dulu ya? Ya, saat ini kami harap dulu ya mungkin evaluasi setelah insya Allah kalau vaksin sudah bisa berjalan dan yang lainnya, wah ini akan membuat filosofi ke depan kita bisa berubah semua nanti. Bagaimana? Termasuk ini ya Pak ya, subkon juga diberlakukan hal yang sama ya Pak ya? Sama Bu. Oh oke, baik. Baik Pak Gadang, terima kasih. Nah teman-teman mahasiswa, jadi sudah dijawab oleh 4 pembicara tadi, bagaimana menanggapi atau menyikapi era pandemi COVID-19. Di satu pihak bahwa ekonomi harus terus berjalan, di lain pihak kita juga harus mengetatkan protokol kesehatan, karena benar kalau di Okipab itu bisa sampai ada yang kena, itu berarti ribuan harus berhenti dan luar biasa berapa kerugian negara yang akan terjadi, karena satu hari aja sudah berapa ya Pak ya untuk produksi di Okipab and Paper. Baik, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sampai ke penghujung acara. Sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman dari pemenang lomba baca puisi dan lomba pers conference yang akan dibacakan oleh Ibu Ayu Puspita Indasari. Silakan Ibu Ayu, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Desi Kristopora sebagai moderator pada kegiatan Prasasti menuju KNH 2021. Tibalah saatnya Bapak Ibu serta adik-adik sekalian yang ditunggu-tunggu, acara yang ditunggu-tunggu dari serangkaian acara kegiatan kita, yaitu pengumuman juara konferensi pers serta pengumuman lomba baca puisi secara virtual. Untuk yang pertama, saya akan membacakan juara konferensi pers secara virtual. Juara ketiga, saya awali dari yang juara paling bawah. Juara ketiga itu jatuh di kelompok 2. Kemudian juara kedua jatuh di kelompok 8. Dan juara pertama itu jatuh di kelompok ketiga. Yeay. Ya, selamat kepada adik-adik yang dinyatakan menang sebagai juara konferensi pers secara virtual. Kemudian kita lanjutkan kepada pengumuman pemenang lomba baca puisi virtual dari juara harapan ya. Baik, dari juara harapan ke-3 ada adik kita Arinda Dwi Sandi dari Universitas Bina Dharma. Ada orangnya ya. Kalau pengumuman juara pasti ada ya. Kemudian juara harapan kedua jatuh di adik kita Rina Sari. Rina Sari atau Rina Sri, ini dari Universitas Bina Dharma. Selanjutnya juara harapan pertama itu jatuh di adik Suci Rahmasari dari Universitas Bina Dharma. Selanjutnya, juara ketiga jatuh di adik kita Sri Wahyuni dari Universitas Bina Dharma. Juara kedua
jatuh di adik kita Miftahul dari Universitas Bina Dharma juga. Kemudian juara pertama ada di adik kita Siti Barokah. Nah, ini dari Universitas PGRI Palembang. Ya, selamat semuanya untuk pemenang lomba baca puisi virtual serta juara konferensi pers secara virtual. Adapun pengambilan hadiahnya bisa diambil pada tanggal 7 Desember 2020 di ketua program studi masing-masing. Ya, untuk program studi komunikasi ada sama Ibu Desi Misnawati, dan untuk di program studi pendidikan bahasa Indonesia ada di Ibu Ayu sendiri. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke moderator, silakan Ibu Desi Kristofora. Oke, makasih Bu Ayu. Itu yang PGRI ngambilnya sama siapa, Bu? PGRI bisa ke saya, Bu, karena memang lomba baca puisi kan. Oke. Baik, nanti yang lomba baca puisi ke Ibu Ayu, kemudian yang press conference ke Ibu Desi Misnawati ya. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu, setelah selesai acara kita, cuma ini tadi saya ada pesan sponsor nih. Kan tadi ada Diskominfo yang gabung nih. Pak Rizwan atau Mbak Gita, ada yang mau disampaikan sedikit untuk menuju KNH 2020? Pak Rizwan atau yang mewakili dari Diskominfo? Silakan Pak. Terima kasih sudah gabung dari tadi siang loh. Silakan Pak. Terima kasih. Masuk nggak suaranya, Bu? Masuk Pak, jelas. Oke. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Jadi ke depan diharapkan kembali untuk diadakannya event-event yang sudah ada ini ditingkatkan lagi ke depannya antar mahasiswa itu lebih bagus lagi, lebih baik. Ya, Pak. Harapan kita lebih baik lagi. Itu aja Bu, terima kasih Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Nanti kalau gitu kalau misalnya ada yang itu kita minta dukungan ya Pak ya. Nah, iya dong, minta dukungannya Pak. Kan kalau misalnya kita mau mengadakan acara-acara lagi nih, Diskominfo Pemprov Sumsel bisa mendukung kami nih. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian acara Perhumas Palembang menuju KNH 2020. Dan kita tutup semua rangkaian acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Kristofora Desi mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gadang Hartawan, Pak Normandi, Pak Rizwan dari Diskominfo, Mas Yayan dari BPC Lampung, Mbak Anggi dari Perhumas Indonesia yang monitor kegiatan kita dari tadi, Prof. Isna, dan semua mahasiswa dan panitia yang tergabung hari ini, panitia Perhumas BPC Palembang. Terima kasih semuanya. Dan semoga ke depan kita lebih baik dan bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk event-event yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banggi. Udah sih. Terima kasih supportnya. Siap. Pak Yayan, sukses Pak Yayan. Sama-sama sukses, tetap semangat untuk Palembang semua ya. Palembang, Lampung ya, jadi satu ya. Setuju. Kolaborasi antara BPC Palembang dan Lampung. Harus, nanti saya ke sana, kita obrolkan ya. Siap. Kita yang di Palembang menunggu. Mbak Anggi, kita bakal ada event lagi nih, kata Mas Yayan, yang lebih gede lagi dari ini untuk Palembang dan Lampung. Ayo ke Palembang dan Lampung. Siap Pak Yayan, sukses. Bu Desi sukses. Kita tunggu undangannya. Sampai jumpa di Konvensi Nasional Humas ya Pak Yayan, Bu Desi. Iya, siap. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Untuk semua mahasiswa ilmu komunikasi, mahasiswa prodi bahasa, terima kasih semuanya. Semoga kita bisa ketemu di KNH 2020. Arya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Saya izin live ya Bu. Yang Mbak baca. Ya, untuk mahasiswa yang juara lomba baca puisi secara virtual, untuk pengambilan hadiahnya tadi kan sudah diumumkan tanggal 7 Desember. Kecuali kalau kalian mau foto langsung dan tanda tangan dari penulisnya. Jadi bisa nanti foto langsung dengan penulis dan tanda tangannya bisa di bukunya. Nanti hari apa kira-kira kalian bisa ke kampus, apakah di tanggal 7 itu atau di tanggal yang lain, nanti tolong dikonfirmasikan ke Ibu, supaya Ibu bisa calling ke Ibu Eni sebagai penulisnya. Kan sayangnya kalau misalnya nggak ada fotonya, nggak ada tanda tangannya, kan gitu. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, boleh disilakan menikmati hidangan yang ada di rumah masing-masing. Mungkin ada yang mau minum, mau makan, monggo disilakan.